Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deretan pantai di Gunung Kidul selama ini dikenal dengan keindahannya. Tak heran, banyak masyarakat pesisir pantai selatan di Gunung Kidul menggantungkan hidup di sektor pariwisata. Namun, jangan salah, banyak pula masyarakat di sana yang menggantungkan hidup di sektor perikanan dengan menjadi nelayan. Mereka tak kenal takut menerjang ganasnya ombak laut selatan demi memperoleh tangkapan ikan. Dengan keberadaan para nelayan ini, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelontorkan dana untuk pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Gesing di Desa Girikerto, Kapanewon Panggang, Gunung Kidul. Pembangunan infrastruktur di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terus berlanjut. Selain proyek jalur jalan lintas selatan atau JJLS yang sudah dikerjakan dan tinggal beberapa ruas lagi, pemerintah DIY juga sedang membangun Pelabuhan Gesing dengan konsep Pelabuhan Perikanan dan Pariwisata. Pelabuhan ini bakal meramaikan perkembangan ekonomi wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan Pelabuhan Pendaratan Ikan Gesing merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangkap peluang keberadaan jalur lintas selatan. Pembangunan konstruksi Pelabuhan Gesing yang terletak di Panggang Gunung Kidul sudah dilaksanakan pengerjaan untuk tahap pertama dengan anggaran senilai 115 miliar rupiah. Hingga Juli tahun 2022 ini, pembangunan fisik sudah mencapai 25%. Pengerjaan itu meliputi penggalian untuk tempat bersandarnya kapal serta pembuatan akses jalan yang lebih ideal. Ditargetkan pada awal tahun 2023 dilakukan uji coba untuk pemberhentian kapal di dermaga. Pekerjaan fisik tahap pertama ini ditargetkan selesai pada pertengahan Desember tahun 2022. Prinsipnya, untuk tahun ini Pelabuhan Gesing bisa untuk pendaratan kapal, dermaga, dan juga kolam pelabuhan. Kemudian, untuk fasilitas pendukung dari zona inti, akan dimulai pembangunan pada tahap berikutnya yang diusulkan sekitar 30 miliar rupiah pada tahun 2023 mendatang. Keberadaan bangunan pendukung ini diharapkan dapat memaksimalkan pelabuhan untuk pengembangan ekonomi. Pelabuhan ini memiliki luas total 5 hektar yang di dalamnya termasuk kolam pelabuhan seluas 1,36 hektar. Kolam itu mampu menampung hingga 30 unit kapal berkekuatan antara 10 GT hingga 30 GT. Sedangkan untuk kapal motor tempel diperkirakan bisa tertampung mencapai 100 unit. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya berada di jalur lintas selatan di Panggang Gunung Kidul. Saya akan melakukan perjalanan ke Pantai Gesing, teman-teman, yang ada di Panggang ya. Ini saya sampai di Pal Selamat Datang Giri Sekar ya. Ini perbatasan lama atau baru saya kurang tahu yang ini. Yang jelas ini sampai di perbatasan ya, teman. Saya akan ke Pantai Gesing dalam rangka melihat perkembangan proyek pelabuhan terbesar kedua di Gunung Kidul, teman-teman. Jadi di tahun ini ya, kemarin tahun 2022 ini
Itu di Pantai Gesing mulai dibangun pelabuhan ikan, dermaga ikan untuk tempat berlabuh kapal-kapal yang ada di sana. Saat ini saya berada di jalur lintas selatan Panggang Gunung Kidul yang pada tahun 2021 juga dikerjakan untuk pembangunan jalan yang ada di Panggang ini, termasuk yang melintas di Kapanewon Panggang ya. Dan jalan di depan saya inilah garis titik awal kemarin pembangunan di tahun 2021, garis kuning ini ya. Nah ini teman-teman, ini mulusnya jalur lintas selatan yang ada di Panggang ya. Ini termasuk jalan yang mau menuju ke Pantai Gesing ya. Saya dari arah timur, dari Gunung Kidul ya, jalur yang dari Baron searah dengan yang ke Pantai Baron ya teman-teman. Di jalur lintas selatan yang ada di Panggang ini, tahun lalu ini beberapa ruas jalan itu dibikin jalur pintas ya. Jadi ini yang saya lewati ini termasuk jalur pintasan atau sudetan ya. Sebenarnya awalnya di sebelah kiri itu ya. Jadi sebelah kiri itu adalah jalan lamanya, di sebelah kiri itu yang atas itu jalan lama, yang di sini yang saya lewati ini adalah jalan barunya. Sehingga memang jalan ini memang dibikin mungkin lebih dekat itu ya. Dan saya melewati UPT Puskesmas Panggang 2 ini ya, sebelah kiri saya. Dan di sebagian kecil di sini juga menabrak bukit-bukit yang ada sepanjang jalan yang dilewati teman-teman. Dan di depan inilah kita akan belok ke kiri ya. Ini menuju ke Pantai Gesing ya teman-teman, dimana ini juga segaris atau sejalur dengan objek wisata yang ngehits ya, termasuk teras kaca atau juga Hiha Sky View ya. Nah di sini teman-teman, belok ke kiri ini, nah ini sudah ditata. Ini masuk di sini. Nah tadi kita lihat ya, bis-bis besar itu parkir di luar ya, karena memang kalau masuk nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau masuk sini itu kan terlalu besar ya, tadi memenuhi jalan. Makanya di jalur lintas selatan yang di luar tadi, di jalur di JRS Panggang tadi, di seputar pohon-pohon tadi ya, itu dibikin parkir untuk kendaraan bis besar. Nah kemudian yang ke arah sini tentunya dengan menggunakan kendaraan-kendaraan kecil agar bisa mencapai baik ke Pantai Gesing maupun juga ke objek wisata yang lain. Di sebelah barat Pantai Gesing itu ada beberapa ya. Ini saya berkunjungnya ini hari Sabtu ya teman-teman, hari Sabtu. Dan kemungkinan nanti juga tentunya hari Sabtu itu kan weekend juga, nanti kemungkinan juga banyak wisatawan yang berkunjung ya, baik itu ke pantainya ataupun yang lainnya ya. Dari jalur jalan lintas selatan itu kalau dari map ini masih 19 menit ya teman-teman. Jadi hampir sekitar 9 kilo kalau di mapsnya. Dari jalan besarnya itu 9 km untuk bisa sampai ke Pantai Gesingnya. Hanya saja nanti kita akan berhenti dulu di titik awal ya, di titik awal pembangunannya. Jadi dari jalur ini, dari jalur jalan yang menuju ke Pantai Gesing ini nanti akan dibuat pintasan ya, pintasan yang masuk ke area
dermaganya. Ini ada cabangan dari jalur ini, nanti ada cabangan ke kiri sebelum masuk ke pantai dari jalan utamanya. Itu nanti akan berbelok ke kiri ya. Nanti kita lihat kalau pas saya mengekspos awal ya, mengekspos awal itu memang belum jadi ya, jadi baru mulai di clearing ya. Dari mulai clearing, nanti bisa dilihat di video saya. Biasanya kalau yang di objek wisata lain itu malam juga masih berlangsung ya, yang di BH Teras Kaca, Puncak Segoro, terus mana lagi ya sekarang mungkin tambah atau belum, saya kurang tahu. Yang saya tahu dari tiga itu yang berderet di sebelah barat Pantai Gesengnya itu ya. Itu yang 3 objek wisata itu yang sudah dikenal ya. Oh, ini kena retribusi ini saya. Jadi setelah retribusi ya teman-teman untuk proyeknya itu sesudah retribusi ya, sudah retribusi. Masuknya ini adalah kawasan wisata Girikarto teman-teman ya. Jadi kita masuk lewat retribusi, baru nanti melewati proyek pembangunannya ya teman-teman. Kalau dari mapnya ini yang retribusi tadi ini sekitar berapa ini, 4 kilo ya, 4 km dari titik Pantai Gesengnya teman-teman, yang retribusinya. Di sini pohonnya jati ya teman-teman, perbukitan kapur ya, dengan pohon-pohon jati, ditanami pohon jati, dan juga ini ada beberapa pohon pisang ya, ternyata hidup juga di sini. Artinya ini kan kalau di Gunung Kidul kebanyakan batu bertanah, jadi di dasarnya batu, atasnya ada tanahnya, dan dipakai untuk menanam tanaman ya, atau ada tanamannya di atasnya. Yang sering kita jumpai adalah tanaman singkong ya teman-teman, seperti yang terhampar di kanan saya itu ya. Tanjakannya tidak terlalu tinggi ya di sini, tapi juga naik turun, ada jalur yang naik dan turun ya. Tapi tidak terlalu ekstrim untuk menuju ke Pantai Geseng ini juga ya, termasuk ke HH Skyview, ke Puncak Segoro maupun ke Teras Kaca ya. Jadi cenderung aman. Pembangunan di Gunung Kidul itu memang akhir-akhir ini memang cukup banyak ya teman-teman, yang terutama jalan-jalan itu ya. Jadi pembuatan akses jalan termasuk JJLS, kemudian jalur tembus, kemudian beberapa revitalisasi jalur tanjakan gitu ya, juga dilakukan gitu ya. Selain juga pembangunan yang lain, baik itu dana dari mungkin dari provinsi ada, dari pemerintah pusat ada, dan juga dari pemerintah daerah ya. Tentunya memang pembangunan itu dibikin merata gitu ya teman-teman, sampai ke pelosok-pelosok. Ini sudah terlihat di peta jalurnya, pantainya ya. Pantainya sudah terlihat di peta. Kita sebentar lagi, ini masih 2 kilo dari pantai, tapi mudah-mudahan nanti sebelum pantai ini kan ada proyek ya. Ada proyek, nanti kita berhentinya di situ ya, dan nanti terakhir kita di proyeknya juga ya, di pantainya juga. Nanti kita ke sana untuk melihat di ujungnya ya, di ujung pantainya itu progresnya sampai mana di tepi pantai Sadengnya. Kok Sadeng toh, pantai ini Geseng ya. Meter ada pekerjaan. Nah di depan ini berarti 300 meter dari sini, berarti sekitar nanti 1,5 kilo berarti teman-teman, dari jalur dari pantainya itu
ada pembangunan mulai jalan masuknya dibuat, nanti kita tandai di peta titik masuknya biar nanti saya bisa melihatnya di posisi mana jalur barunya. Nah di sini teman-teman ya, ternyata di depan itu adalah proyek pembangunan dermaga Pantai Geseng ya teman-teman. Di sini teman-teman pembangunan Pantai Gesengnya. Nanti kita cek yang di sebelahnya. Oke. Nah ini yang ke sana ya, ini yang tembusnya ke sana. Nah ini yang aslinya jalurnya, ini yang nanti besok tembus yang dermaganya yang sana teman-temannya. Dan kita ini menuju ke Pantai Gesengnya teman-teman. Tadi kita sudah melihat di mana namanya, di jalan baru yang digunakan untuk masuk ke calon pelabuhannya ya teman-temannya. Ini masih 1,5 kilo, sekitar 1,5 kilometer ya teman-teman, untuk sampai di pelabuhan atau Pantai Gesengnya ya, karena pelabuhannya baru proses tadi, jalannya clearingnya nampaknya sudah dilakukan ya teman-teman. Clearing ininya, clearing calon jalannya itu sudah sampai di berapa kilo ya atau meter ya itu tadi ya. Nah ini ya teman-teman, yang kalau ke teras kaca, ke HH itu ke kanan nih, Puncak Segoro termasuk di sini ya teman-teman. Karena saya mau ke Pantai Geseng, saya lurus ya teman-teman. Di dekat Pantai Geseng itu juga ada sih wisata kayak teras kaca itu ya, tapi miliknya lokal ya, mungkin dikelola oleh apa desa ya, atau mana ya, desa atau apa gitu ya. Jadi di situ juga ada ya
untuk selfie sekedar ala kadarnya ya, itu di seputaran Gesing juga ada teman-teman. Kalau yang punya lebih ya, itu bisa ke objek wisata seperti Teras Kaca ya, Puncak Segoro, itu nanti harus nambah tiket masuk ya teman. Nah ini sudah masuk di Pantai Gesing. Nah ini kan turun teman-teman. Nah ini nggak tahu ini dibongkar ini mungkin atau terdampak juga ya, ini mungkin atau untuk usaha saja ini yang sebelah sini. Yang jelas ini untuk menuju, kalau sepertinya kok ya ini ya banyak yang digempur juga ya di sini ya, atau terkena proyek juga ya di area sini. Layoutnya kurang begitu jelas saya juga ya. Nah ini pantainya sebelah kanan itu ya, depan kanan. Nah ini di bawah ini teman-teman. Oh di proyeknya di ini ya, ternyata sudah sampai sini. Oke teman-teman, ternyata apa namanya, jadi itu pemecah ombaknya sudah ada ini teman-teman, pemecah ombak ya, ada pemecah ombaknya. Nah ini teman-teman tadi sudah beberapa, oh ini ditembuskan begini ya teman, yang ini ya, ini tembus ke sana. Oh ternyata sampai sini berarti. Oke sampai sini ternyata proyeknya. Jadi ini penggalian ya, penggaliannya. Jadi ternyata apa namanya, yang di area sini ini sudah di ini ya teman-teman, sudah dikeruk. Jadi pantainya berarti dermaganya besok kemungkinan di sini ya. Jadi di sana dikeruk, kemudian sampai sana. Nah ini kemungkinan di sini jadi dermaga. Nanti kita coba lihat ininya. Coba kita lihat apa namanya, peta atau dinah gambarnya ya, seperti apa gitu ya. Seperti apa dinahnya nanti. Ternyata sampai di sini, air lautnya dimasukkan ya di sini ya teman. Kemungkinan ini dikeruk jadi dermaga ya teman-teman yang di sini. Kemarin waktu saya ekspos di sini kan ini kan tinggi ya teman-teman. Ini di sana sudah dijebol ke bawah. Kemarin sana masih masih sama. Ini sekarang sudah turun, termasuk yang situ ya. Nah jalan-jalan sebentar ya ke bawah, melihat-lihat di area calon dermaga ya. Jadi ini lokasi ini tadi sudah saya tanyakan kepada pekerja, itu akan dijadikan dermaga ya. Jadi di sini di bawah sini akan jadi dermaga ya. Nah ini teman-teman, ini dikeruk. Kemarin tingginya tidak seperti ini, jadi dia di peres itu ya, sama dengan itu. Jadi di sini permukaan sini itu datar. Kemarin waktu saya datang ke sini, ini masih ada rumah-rumah juga di sebelah sini. Nah, sekarang sudah tidak ada, dan alat-alat beratnya sudah berkumpul di sini. Dan ini tadi katanya masih ke bawah 3 meter mau di apa namanya, mau diturunkan ya. Teman-teman sekalian, kali ini saya berada di Pantai Gesing di Panggang Gunung Kidul. Di sebelah kanan saya ini adalah Pantai Gesing yang akan dijadikan dermaga pelabuhan perikanan ya. Sedangkan saya tadi sudah menerbangkan drone di sebelah sini ya teman-teman. Di sebelah kanan saya ini
kemarin belum seperti ini ya. Sekarang sudah digali ke dalam dan informasinya di depan saya ini ya. Di depan saya ini akan dijadikan dermaga. Jadi dijadikan dermaga. Kemudian juga ada beberapa bangunan yang akan dibangun juga di sepanjang jalur ini, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, mungkin update dari pembangunan dermaga Pantai Gesing cukup ini. Nanti besok kita akan update kembali ya teman-teman. Nanti kita setiap saat ketika ada waktu beberapa bulan ke depan nanti akan kita update kembali. Terima kasih teman-teman.